bekerja sama dengan Cut to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di Atas Gelagah Wangi, serial sandiwara radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa, dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbung. Pelangi di Atas Gelagah Wangi, naskah karya S. Tijab, teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. Empu Janardana berdiri tegak bagaikan seekor banteng. Matanya menatap tajam ke arah Mudra, Kalpika, dan teman-temannya. Sementara Endang Kusumadewi sambil berkacak pinggang berdiri di sampingnya. Suasana sedikit tegang. Namun begitu, Empu Janardana nampak kelihatan sangat tenang. Demikian pula Naradipa. Dia pun tetap tenang, namun tidak kehilangan kewaspadaan. Maaf, saya belum menjelaskan duduk perkaranya. Saya hanya melihat ada keributan, ada perkelahian. Seseorang bisa terluka atau bahkan tewas. Sebenarnya ada persoalan apa di antara kalian? Mengapa harus menempuh cara kekerasan seperti ini? Siapa kamu? Saya Empu Janardana dari Padepokan Antahpura. Kalau begitu kamu tidak berhak, tidak punya wewenang mencampuri urusan kami. Ini Silabungu, bukan Antahpura. Kami bisa menyelesaikan persoalan kami sendiri. Saya datang mewakili Resi Wiyasa. Ini tidak ada hubungannya dengan Resi Wiyasa, tahu? Apakah kamu yang bernama Mudra? Ya, aku Mudra. Aku Kalpika. Kami berdua, juga teman-teman kami di belakang, tidak ingin ada orang lain ikut campur urusan ini, termasuk Resi Wiyasa. Tidak bisa begitu. Resi Wiyasa adalah seorang pertapa, seorang penghulu agama Siwa. Kalian tidak boleh mengabaikan beliau begitu saja. Jika kalian merasa menjadi pemeluk agama Siwa yang taat, kalian harus menghormati Resi Wiyasa. Kecuali kalian bukan orang beragama, sekelompok berandalan, sekelompok orang yang senang ugal-ugalan, tidak bisa diatur, merasa menang sendiri, merasa benar sendiri, dan merasa paling berkuasa dan paling berhak di Silabungu. Karena itu, walaupun saya bukan orang Silabungu, saya terpanggil untuk ikut bertanggung jawab menyelesaikan perkara ini. Sudah. Jangan berputar-putar. Tidak perlu berkhotbah di sini. Pendeknya, kamu mau membela Naradipa. Begitu kan? Saya tidak bermaksud membela siapa-siapa. Saya hanya menginginkan persoalan ini selesai dengan baik. Tertib, manusiawi, aman, dan mendudukan rasa keadilan di kursi yang pantas. Omongan macam apa itu? Tidak jelas maksudnya. Jadi, kau tetap mau ikut campur? Begitu, ya? Sebenarnya ada persoalan apa? Itu dulu. Saya ingin tahu. Begini, orang itu, namanya Naradipa. Dia orang baru di Silabungu. Dia memeluk agama Islam. Dia melakukan ibadah menurut ajaran Islam. Apakah itu salah? Iya jelas salah. Di mana letak kesalahannya? Sekarang dia menjadi warga desa Silabungu. Terus bagaimana kalau dia menjadi warga desa Silabungu? Dia harus memeluk agama Siwa atau Wasnawa, atau menjadi golongan Tantrayana, atau menjadi kaum Sakta.
dia juga bisa memeluk agama Buddha. Baik Hinayana ataupun Mahayana. Tapi, mengapa dia justru memeluk agama Islam? Mengapa tidak boleh? Siapa yang melarang? Dan atas dasar apa melarang? Apakah ada peraturannya tidak boleh memeluk agama Islam? Apakah ada undang-undang pemerintah ataupun peraturan dalam agama yang melarang warga desa memeluk agama Islam? Mengapa kalian diam saja? Jika kalian menjadi pemeluk agama Siwa yang baik, yang ficar, yang arif serta bijaksana, pasti kalian sudah berpikir lebih dulu secara masak-masak sebelum bertindak. Sebab apabila kalian melakukan suatu tindakan, apalagi tindakan kekerasan tanpa dipikir lebih dulu, apalagi hanya ikut-ikutan karena diajak teman, atau karena dibayar 10 kepeng, entah berasal dari golongan mana orang-orang itu, jelas perbuatannya tidak bisa dibenarkan. Dipandang dari sudut manapun perbuatan seperti itu tidak bisa dibenarkan. Karena manusia hidup dibekali akal, budi pekerti luhur, dan hati nurani. Sudahlah. Jangan berkhotbah di sini. Sekarang katakan saja, apa maumu? Saya yang harus bertanya, apa mau kalian? Mau diteruskan kelakuan seperti ini? Sungguh memalukan. Saya juga pemeluk agama Siwa, sama seperti kalian. Dan saya yakin agama saya tidak mengajarkan perbuatan-perbuatan tercela seperti ini. Mengeroyok orang, berwatak beringas, kasar, lupa diri, dan dicengkram hawa nafsu. Nah. Sekarang sudah jelas. Dia datang kemari untuk membela Naradipa. Seperti sudah saya katakan di depan, saya hanya ingin mendudukan rasa keadilan di kursi yang pantas. Terserah. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Kalian boleh mempunyai pendapat lain. Dan bagi saya sekarang semuanya sudah menjadi jelas. Bukan Naradipa yang salah. Naradipa dan keluarganya hanya sekedar menggunakan hak asasinya sebagai manusia. Sekarang bubar. Ayo bubar. Pulang ke rumah masing-masing. Empu Janardana berdiri tegak, pasang kuda-kuda, siap untuk bertarung. Demikian pula Endang Kusumadewi. Gadis itu merentangkan kakinya, sementara matanya melirik kiri kanan. Sedangkan Naradipa juga masih dalam keadaan siaga. Semula Mudra, Kalpika dan teman-temannya diam saja, hanya berdiri sambil melempar pandangan ke sana kemari. Mudra nampak sangat geram, tapi sebenarnya diam-diam dia merasa gentar juga melihat 3 orang pendekar yang berdiri tegak menantang di depannya. Ayo cepat, tinggalkan halaman ini. Kalau tidak, kalian akan berhadapan dengan Janardana. Empu Janardana menatap tajam ke arah Mudra, Kalpika, dan teman-temannya. Dan tubuhnya yang kekar laksana seekor banteng jantan, siap menyeruduk lawan. Mudra berpaling ke arah Kalpika. Wajah mereka menjadi pucat. Akhirnya mereka memberikan isyarat pada teman-temannya. Sebentar kemudian, mereka sudah duduk di atas punggung kuda masing-masing. Kuperingatkan, jangan lagi kalian mengganggu Naradipa dan keluarganya. Jangan lagi membuat onar di Silabungu. Setelah Mudra, Kalpika dan teman-temannya pergi, suasana kembali tenang. Naradipa sangat berterima kasih atas bantuan Empu Janardana maupun Endang Kusumadewi, sehingga keributan yang lebih besar
dapat terhindarkan. Tak lama kemudian, istri Naradipa sudah kembali diantar Rake Hambulu. Sekarang mereka duduk di serambi pondok. Atas nama Resi Vyasa dan para pengikut agama Siwa, saya minta maaf atas kelakuan mereka, Naradipa. Saya malu sekali. Saya benar-benar merasa tersinggung. Tidak apa-apa, Tuan Janardana. Sebenarnya saya bisa memaklumi mereka. Saya bersikap keras hanya karena terpaksa. Saya harus membela diri. Saya tidak ingin melukai orang lain. Tapi saya pun tidak ingin terluka. Mudah-mudahan api permusuhan ini segera padam dan tidak menjalar kemana-mana. Ya, demikian pula harapan saya, Tuan. Sebagai seorang Muslim sejati, saya sangat merindukan adanya suasana tenang penuh kedamaian. Sebenarnya, siapa yang mulai lebih dulu, Naradipa? Kau dan keluargamu atau mereka? Nini Kusuma Dewi. Pertanyaan seperti itu tidak salah. Tapi akibatnya akan menjadi buruk jika saya menjawab sesuai dengan kepentingan pribadi saya sendiri. Saya pasti akan mengatakan mereka yang mulai lebih dulu. Dan mereka pun pasti akan mengatakan hal yang sama. Jadi siapa yang benar, siapa yang bisa dipercaya, siapa membohongi siapa? Bagi saya, sebagai orang Muslim, jawabannya sudah jelas dan pasti. Saya tidak ragu-ragu mengatakan yang mulai lebih dulu adalah kuasa kegelapan. Dalam ajaran Islam, kuasa kegelapan itu disebut iblis atau syaitan. Dia cerdas, dia pandai, dia licik, dia hitam. Dan tidak henti-hentinya dia membuat manusia hidup menderita. Sebenarnya kami sering sekali mengalah, Tuan. Tapi entahlah, mengapa mereka bersikap seperti itu pada keluarga kami. Iya, Tuan. Mereka menjadi gusar ketika ada beberapa orang warga desa Silabungu bertandang ke rumah kami dan bertanya soal Islam. Kami pun berusaha memberikan penjelasan sesuai apa yang kami ketahui. Hal itu membuat mereka tidak senang. Lalu kami dituduh mempengaruhi dan menghasut orang-orang. Padahal kami hanya sekedar menjalankan syiar agama kami. Apakah itu dipercaya, diterima atau ditolak, didengar ataupun tidak, bukan masalah kami. Yang penting bagi kami sudah menyampaikan kebenaran Islam pada siapa saja. Sebentar, Naradipa. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Silakan, Tuan. Di suatu perkampungan daerah pesisir, Ya, aku pernah mendengar suara genderang yang besar, ditabuh bertalu-talu, dibarengi suara orang melantunkan nyanyian merdu. Nyanyian itu berkumandang sampai ke tempat yang jauh. Apa sebenarnya maksud semua itu? Saya akan berusaha menjawab pertanyaan Tuan Janardana sebaik-baiknya. Genderang besar yang pernah Tuan dengar namanya beduk. Beduk biasanya ditempatkan dalam sebuah masjid. Dan masjid adalah rumah tempat kami beribadah. Mengerjakan sholat bersama-sama kaum muslimin yang lain setiap hari Jumat. Sedangkan nyanyian merdu yang pernah Tuan dengar, yang pada saat sekarang ini berkumandang hampir di setiap pesisir utara Pulau Jawa, disebut azan. Apa itu azan? Untuk apa? Azan dikumandangkan 5 kali dalam sehari. Ialah pada saat menjelang sholat isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Azan dimaksudkan untuk memanggil kaum muslimin maupun muslimat untuk mengerjakan sholat.
Mengapa harus dipanggil Naradipa? Bukankah ibadah lebih menitik beratkan pada kesadaran diri sendiri? Ya, itu benar sekali Tuan Janardana. Namun begitu, azan tetap harus dikumandangkan. Harus ada yang memanggil dan harus ada yang memenuhi panggilan tersebut. Ini merupakan kesatuan yang tak bisa dipisah-pisah. Dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang banyak memiliki kelemahan. Dia sering alpa, sering ingkar janji. Walaupun suara azan sudah berkumandang memenuhi rongga telinganya, karena kesibukan duniawi, masih juga orang bermalas-malasan mengambil air wudhu dan mengerjakan sholat wajib. Demikianlah jawaban saya, Tuan Janardana. Mungkin jawaban ini tadi belum lengkap, belum sempurna. Karena saya pun masih dalam taraf belajar menjadi orang muslim yang benar dan baik. Mari Tuan, ini Kusuma Dewi, Rake Hambulu, mari diminum airnya. Dan ini makanannya jangan didiamkan saja. Oh, terima kasih Nyai. Naradipa. Ya, bagaimana Tuan? Sekarang kalian bisa beribadah dengan tenang. Kami atas nama Resi Vyasa, atas nama penganut agama Shiva, menjamin keselamatan kalian. Iya, kalau ada apa-apa, segera datang ke Padepokan Indragila. Kami siap membantu. Terima kasih. Hati kami sangat tersentuh. Sangat terharu mendengar ketulusan dan pernyataan Tuan Janardana, serta Nini Kusuma Dewi. Ya, kita sesama manusia sudah sepantasnya saling tolong-menolong. Siapa tahu, suatu saat nanti, saya akan ganti minta tolong padamu, Naradipa. Nah, saya cukupkan sampai di sini dulu pembicaraan kita. Karena sudah malam, kami pamit mau kembali ke Padepokan. Iya. Ya, silakan Tuan. Nyai, kami mohon diri. Mari Nini, silakan. Terima kasih atas bantuannya. Empu Janardana, Endang Kusuma Dewi, dan Rake Hambulu melangkah ke halaman. Mereka segera naik ke atas kuda masing-masing dan meninggalkan desa Silabungu menuju Padepokan Indragila. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-8 Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain: Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Iwan Dahlan sebagai Naradipa, Siska Jawa sebagai istri Naradipa, Hari Akik sebagai Mudra, Bambang Jeger sebagai Kalpika, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah keluarga Naradipa sekarang sudah benar-benar aman? Apakah Mudra dan Kalpika tidak kembali lagi untuk mengganggu mereka? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Di antara semerbak